Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'il amilina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita oleh Allah masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah kita sudah memasuki hari ke-15. Tentu ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi orang Islam bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah salat kita, ibadah bacaan-bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini, episode yang ke-15, kami akan memberikan materi tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebagai orang Islam, kita sebagai seorang muslim, keimanan kita yang terpatri di dalam hati harus kuat dan kokoh, yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia dan lain sebagainya. Kita punya prinsip bahwa akidah kita, tauhid kita yang mengesahkan Allah sebagai penguasa alam harus terpatri dengan kuat. Inilah yang dijabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Kita tidak boleh menyekutukan, tidak boleh menduakan Allah. Meminta apapun, kita hanya kepada Allah. Allahus samad, Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita bergantung apapun masalahnya. Jangan sampai kita melupakan Allah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita punya Allah. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Itulah yang disebut tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Pemirsa rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana agar tauhid kita itu menjadi kokoh dan kuat. Maka di dalam kitab Duratun Nasihin di sini disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu kana dzata yaumin jalisan hajinan fa'atahu Jibrailu alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad ma hadza al-hajn. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan sedih, datanglah malaikat Jibril, lalu berkata malaikat Jibril, wahai Muhammad, mengapa engkau susah? Mengapa engkau sedih? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diteruskan oleh malaikat Jibril, A'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya walam yu'tiha li ahadin
qablaka. Allah memberi kabar, Allah memberitahu melalui saya, disampaikan kepada engkau Muhammad. Dan kabar ini untuk umatmu, yaitu Allah memberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita cerna, para pemirsa. Malaikat Jibril memberikan informasi dari Allah untuk umatnya, untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana 5 ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, al-awwalu qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi wala yukhalifu dhannahu. Yang pertama informasinya adalah Allah berfirman, saya, kata Allah, saya akan menuruti kemauan hambaku berdasarkan prasangkanya. Nah, ini yang dimaksud ana inda dhanni 'abdi bi wala yukhalifu dhannahu. Tidak sedikit pun aku lupakan, aku kurangi persangkaan hambaku. Pemirsa, setiap kita punya kehendak, setiap kita punya hajat, atau apalah namanya, maka Allah akan memperhatikan apa yang menjadi kehendak dan keinginan manusia, dan kehendak itu oleh Allah akan dikabulkan sesuai prasangkanya, sesuai keyakinan yang ada pada diri manusia itu. Oleh karena itu, setiap kita memohon kepada Allah, maka jangan sampai lupa, hati kita harus khusyuk, hati kita harus yakin bahwa apa yang kita doa, yang kita minta kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kuncinya di sini adalah harus yakin sesuai dengan keinginan yang terpatri dalam hati kita. Yakin bahwa segala sesuatu itu oleh Allah akan dibalas. Nah, inilah yang pertama, informasi, dan ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, wasyani man satara alaihi fid dunya la yafdahuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi perilaku, barang siapa yang merahasiakan, menutupi amal-amal di dunia, maka Allah juga akan menutupi amal-amal manusia kelak di akhirat. Orang yang pandai menutupi kekurangannya, orang yang pandai menutupi kekurangan dan kejelekannya atau keaib-aibnya, aibnya tidak disebarkan kepada orang lain, maka Allah pun juga akan merahasiakan aib orang itu kelak di hari kiamat. Nah, disinilah titik penekanannya. Seumpama kita melihat, mendengar kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, aibnya orang lain, maka kita tidak perlu menceritakan kepada orang lain. Karena Allah kelak juga akan menutupi aib-aib kita di hari kiamat. Nah, inilah keutamaan umat Rasulullah kelak di hari kiamat. Lalu yang ketiga yang disampaikan oleh Malaikat Jibril adalah wassalisu lam yughliq ala ummatika babut taubati malam yughargiru. Allah tidak mengunci umatmu Muhammad, kata Malaikat Jibril, tentang masalah taubat sepanjang nyawanya belum nyampe dalam tenggorokan. Pemirsa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, marilah kita kepada umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad dan kaum muslim pada umumnya, ketika kita melakukan satu kesalahan sebesar apapun, maka di sini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Tetapi taubat itu yang diharapkan adalah taubatan nasuha, taubat yaitu benar-benar tidak mau mengulangi lagi dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak ibadah
kepada Allah, beramal soleh. Nah, kalau manusia itu mau bertobat, sepanjang nyawa belum nyampe di tenggorokan, maka pintu tobat dan potensi untuk diterima oleh Allah itu sangat besar. Inilah kehebatan dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Marilah para pemirsa, bertobatlah. Saudara-saudaraku, teman-temanku, mungkin yang terlanjur dulu-dulu banyak melakukan maksiat, mungkin mabuk-mabukan, atau sengaja tidak sholat. Momentum Ramadan kita jadikan titik awal untuk memperbaiki dirinya. Kalau panjenengan dan kita semua bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat, maka bisa dipastikan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, man ata bimil il ardi khati'atan yaghfiruhallahu lahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang membawa sebanyak apapun kesalahan, maka Allah akan mengampuni terhadap orang tersebut setelah dia membaca syahadat la ilaha illallah. Pemirsa rahimakumullah, maksudnya di sini adalah jikalau ada orang membawa satu dosa atau mempunyai dosa, seluas dosanya itu seluas langit atau seluas bumi, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut kalau orang itu mau membaca syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, pemirsa, saya ingat di hadis Rasulullah di lain, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan yang ada di kitab Duratun Nasuhin. Pemirsa rahimakumullah, maka kalimat tahlil la ilaha illallah mari kita jadikan satu wirid atau satu amalan yang harus menjadi kebiasaan kita setelah sholat fardu, karena ini nanti yang akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah. Dan kuncinya surga itu ada di kalimat tauhid, yaitu miftahul jannati la ilaha illallah. Miftahul jannati utawi kuncini swarga iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Pemirsa rahimakumullah, lalu yang kelima yaitu dijelaskan wal khamisu yarfa'ul adzab anil amwati bidu'ail ahya, yaitu Allah akan membebaskan siksa bagi seorang mayit atau membebaskan siksa bagi mayit lantaran doa orang yang hidup. Nah, disinilah yang biasa kita amalkan, terutama di kalangan Nahdien. Bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal itu sangat diharapkan oleh orang yang meninggal. Dan Rasulullah melalui informasi dari Malaikat Jibril bahwa Allah akan mengangkat dosa, akan membebaskan siksa bagi orang yang mati lantaran doa-doa orang yang hidup. Oleh karena itu mari kita berdoa di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua.
dan dapat saya simpulkan, mari Ramadan kita jadikan satu momen yang sangat istimewa untuk memulai kita atau mengintrospeksi diri kita bahwa ketauhidan kita harus dibangun sekuat mungkin. Ketauhidan kita harus kita rawat. Jangan sampai iman kita, tauhid kita goyah karena situasi zaman. Oleh karena itu, apapun kondisi zaman, mari kita harus tetap kokoh, kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Allah lah tempat kita memohon. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.